Nah, sekarang kita sudah bersama penjual pecel pincuk. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Kamto. Bapak Kamto? Ya. Bapak Kamto udah berapa lama Pak jual pecel pincuk ini? Kalau di posisi di tempat di sini baru setahun lah. Ya. Baru setahun? Tapi sebelumnya sudah lama ada di posisi, ada di kiosnya, ada di dalam Pasar Laris. Oh, sebelumnya ada di dalam ya? Di Pasar Laris. Kenapa tuh Pak bisa pindah ke sini? Pasar Laris kurang. Jadi posisinya kan memang jauh dari jalan. Oh, strateginya kurang bagus Pak? Jadi jauh dari jalan, makanya penjualannya kurang. Terus pas COVID kemarin, kita coba untuk keluar. Oh, gitu. Luar biasa di luar. Oh gitu ya. Jadi ada kemajuan Pak ya setelah pindah ke sini ya? Pak mau tanya nih, ide pertama jualan pecel pincuk ini gimana nih? Tahu dari mana nih idenya? Karena saya asli Solo ya. Oh. Saya asli Solo, jadi saya mau apa ya, kuliner khas daerah saya aja jadi. Oh gitu. Nah, kan banyak orang yang kerja pulang kampung. Nah, lebaran kerja pulang kampung, apalagi pas COVID kemarin kan berapa tahun nggak pulang, jadi terobosan bikin pecel ini kan paling nggak bisa ngobatin rasa kangen di kampung. Oh gitu. Wah, keren banget ini, mantap. Pak, di sini ada berapa macam nih lauknya nih? Oh, banyak. Apa mau di ini? Mau di ada berapa item? Disebutin aja. Pepes saja ada pepes ikan peda, pepes ikan kembung, pepes ikan mas, pepes telur ikan mas juga ada. Terus pepes teri, pepes tahu, pepes jamur, pepes oncom. Banyak banyak aneka pepes ada di sini. Terus ada garang asem juga, garang asem ayam. Iya. Ini menu andalan juga itu garang asem ayam sama ikan mas di sini. Garam asem ayam. Oh, asem. Itu best sellernya Pak ya? Sama ikan mas ya. Oh, sama ikan mas. Kacang pakai? Oke, pakai. Ayam. Sudah, itu aja. Bumbunya mau disatuin? Satuin. Masih banyak. Kira-kira kalau sehari omsetnya dapat berapa tuh? Perkiraannya? Kalau perkiraan ya kurang lebih sekitar bahasa 3 juta. 3 juta. Wow, mantap banget ini. Kenapa saya mau tanya ini Pak? Di sini kan ada tulisan tuh di spanduk ya, setiap hari Jumat dikasih makan gratis itu ya. Nah, itu ide dari Bapak sendiri apa gimana tuh? Dari mulai buka saya udah punya rencana untuk menggratiskan ini makan di sini ya, makan di sini gratis setiap hari Jumat. Cuman awalnya emang rame Mas, awalnya rame. Cuman pas kesininya mungkin orang nggak enak ya, sakit malu atau gimana ya, namanya orang banyak, jadi tetap pada bayar. Makanya ini juga mau saya rencana mau saya rubah apa gimana biar orang pada mau makan. Ternyata nyari orang makan gratis juga susah di Tangerang. Iya, tidak susah. Yang mau makan aja, yang mau makan gratis aja susah Pak ya? Mungkin nggak enak, malu karena sering ya tiap hari makan. Mungkin nanti kalau perlu nanti nggak usah pakai spanduk aja, jadi orang biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kalau gratis, jadi biar mau dari mulut ke mulut aja gitu. Tapi nggak pakai spanduk, ini saya copotin aja nanti spanduknya. Oke. Nah, Bapak biasanya buka dari jam berapa ini? Saya buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. 6 pagi saya udah. Jam 6 pagi sampai jam 10. Sampai jam 10. Ya. Siang. Nah, ini pengolahan apa? Pecel pincuk ini Bapak sendiri apa gimana nih? Ya saya sama istri. Sama istri saya sama dibantu sama anak-anak. Oh, dibantu anak-anak juga Pak ya. Libur sekolah nih kayak anak saya nih. Ini kalau libur kan dia libur nggak kuliah, dia bantu. Oh, gitu. Untuk sekarang belum cari orang, belum cari karyawan. Pak, motivasi Bapak jualan pecel pincuk ini apa nih Pak? Selain tadi menghilangkan rasa kekangenan Bapak ke daerah Bapak nih. Kalau makanan kampung begini emang agak susah dicari Tangerang ya. Cuman banyak, cuman lengkap. Mungkin komplitnya ini mungkin hanya di daerah sini, daerah Tangerang, daerah wilayah
Matalares dan sekitarnya Jatibung itu kayaknya baru ini. Kalau yang komplit apa aja ada ini, makanan kampung. Cuman Iya. kalau saya sih ini ya, apa ya, yang terjangkau aja. Makanan ini kan nggak terlalu Yang mahal. terjangkau. Terus di sini banyak karyawan ya kan, nggak terlalu mahal. Kayak itu kayak si bapak yang membeli itu kan kayak apa namanya, sayur itu daun paya. Iya. Daun paya itu juga orang kan agak susah juga daun payanya. Iya. Kita dikirim langsung soalnya kayak Bang Turi apa itu kan agak susah ya kalau Iya. kita pengennya sih kalau orang kangen kampung nggak usah pulang kampung kalau untuk makanan. Oh gitu ya. Untuk ke penjel-penjel Solo, Iya, iya. dapurnya Rosalina. Iya. Nah Pak, pernah dapat pesanan banyak nggak nih Pak? Sering. Sering? Rumah kantor-kantor Sayurannya Jakarta apa? di Oh. Bekasi, Jakarta di kantor dia Jakarta Papaya? yang sering di Jakarta, Yang sering di Jakarta. sering. Nah, yang paling jauh dari mana Pak nih pesanannya? Bekasi, Bekasi. Timur, daerah Bekasi Timur. Ya. Oh, mantap. Kalau pesanan sih kita kan kayaknya nggak cuma pesan aja mas. Iya. Kita apa aja, kita sesuai pesanan. Misalnya ada yang pesan ayam bakar, ada pesanan apa, ini kan ada ayam bakar, ikan bakar, apa segala macam ada. Iya. Kayak misalnya kalau Jumat, dulu sering waktu kalau Jumat itu dapat pesanan nasi bakar. Nasi bakar itu pesanan itu bisa sampai 200-300 setiap Jumat, cuman karena kewalahan ya susah. Kita kadang-kadang nggak sempat, jadi kita kadang-kadang suka kasih ke orang, Oke. dibantu sama orang. Gitu. Iya. Pak, saya mau tanya nih Pak, Bapak kan udah kurang lebih setahun ya jualan pecel pincuk ini. Sebelum jualan pecel pincuk, Bapak ngapain nih aktivitasnya? Saya dulu ya emang jualan, tapi bukan pecel pinjol, jadi campur. Masih ada pecelnya, ada soto, ada sop, soto Betawi. Iya, iya. Nah, kayak warung-warung biasa lah gitu. Warung biasa ya? Cuman posisinya ada di kiosnya, ada di bawah di kios, nggak di pinggiran jalan begini. Ini saya bikin konsep di pinggir jalan, tapi yang bersih lah, karena di jalan banyak debu, banyak apa mas. Iya. Oh, jadi sebelumnya Bapak juga udah Tetap, pernah punya warung makan ya? Cuma untuk sekarang Bapak lebih fokus ke pecel pincuknya aja ya? Khusus ya, untuk Oke. sop-sop kayak itu. Enggak, sekarang udah nggak pengen lagi. Nah Pak, ini setiap harinya suka habis terus Pak? Alhamdulillah habis. Habis terus? Nah, kalau hari Jumat kan Bapak sering ngasih makan gratis nih. Itu sering habis apa nyisa Pak? Kalau untuk ini kadang kita udah siapin banyak, kadang siapin banyak, tapi kadang yang makan juga sedikit. Kadang-kadang kita kasih aja siapa yang Oh, lewat, gitu. ya, dan orang yang membutuhkan lah. Soalnya banyak yang nggak mau gratis mas. Begitu makan di sini, dia nggak naruh duit dia di bawah piring begini. Iya ya. Di bawah piring dikasih duit gitu. Dia nggak mau gratis. Banyak yang nggak mau ini, yang nggak mau gratis. Oh gitu Pak ya. Pak, saya mau tanya nih, ini harga per porsinya berapa nih? Kalau untuk ini kan pakai nasi sama lontong, pakai satu porsi nasi lontong ini 10.000. 10.000. Kalau pecelnya aja 7.000. Oh, kalau pecelnya aja 7.000. 7.000. Oke. Itu aja 7.000. Gudeg juga ada, gudeg. Oh, gudeg juga ada ya. Gudeg. Tambah udah ya. Gudeg ada. Oke, ini ada gudeg Gudeg. ya. Gudeg ada. Kreceknya juga ada. Krecek. Ini krecek. Oh, ini krecek ya. Iya. Krecek itu makanan khas dari mana Pak? Ini pasangan sama gudeg. Sebenarnya dari Solo juga ada, Jogja juga ada. Oke. Kalau gudeg sebenarnya Jogja, cuman Solo juga banyak sih. Jadi kayaknya udah biasa makan ini, makanan manis kan kalau kayak gudeg ya. Oke. Terus ini juga bikin lagi, ini belum lama ini mas, ini bikin urap, banyak orang request. Minta urap. Urap. Gitu. Nah, urap-urapan begini. Oke. Dulunya kan nggak pakai. Urap. Nah, ini banyak banget ya. Nah, kalau ini bumbunya kan ini, bumbunya bumbu urap. Kalau Oh, ini bumbunya? Kalau anak kan bumbunya bumbu sambal kacang, beda lagi. Oh, jadi kalau Nah, apa? kalau urap ini kalau Urap di kampung, bumbunya beda kalau lagi, ini Pak? urap, kalau di kampung udangan biasanya. Oh, di kampung namanya apa Pak? Udangan. Udangan. Nah, udangan itu bumbunya beda, bumbunya lain sama itu. Ini juga banyak yang minta aja, banyak permintaan, terus akhirnya kita sediain. Oke. Banyak yang kadang-kadang orang nggak makan kacang kan, ada yang nggak makan kacang dia nggak mau minta ini. Tutup sampai jam berapa Pak biasanya? Nanti jam 10 kita tutup jam 10. Sampai habis aja kali. Kita jam 10 tutup. Kalau sambil nungguin beres-beres sambil nungguin ini paling ya bisa sampai jam setengah 11, jam setengah 11. Oh, sampai setengah 11 Pak ya. Rapinya setengah 11 Pak ya. Iya. Mau coba promosiin nggak Pak sama teman-teman di rumah nih? Boleh bagi orang yang tinggal di daerah wilayah Tangerang ya, yang sekitarnya, daerah Cikupa, kalau mau
makan pecel, silakan datang ke Pecel Pincuk Solo. Dapur Nyonya Rosalina, posisinya alamatnya ada di pintu masuk Pasar Laris, pintu masuk parkir motor Pasar Laris di Taman Cibodas, Tangerang. Oke. Bagi yang kangen makanan kampung, minyak garang asem, pepesan, di sini lengkap ada disediakan setiap hari. Buka dari jam 6 sampai jam 10 siang. Ini, Nah, ini ini. chefnya nih. Oh, ini di rumah chefnya. chefnya. Nah, Saya pemilik Pecel Pincuk Solo. Oke. Silakan datang. Saya tunggu kedatangannya ya di sini dicoba pecel pincuk Solonya. Banyak menu di sini, ada pecel pincuk, ada urap juga gudangan, ada apa? Nasi gudeg barang Anda. Juga pepes, garak asem juga ada. Silahkan dicoba. Ya, terima kasih.